Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam program Corporate E-Learning Services ya. Masih dengan saya Yudhya Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Kali ini kita akan belajar mengenai topik yang sangat menarik juga, yakni mengenai Managing Customer Service ya. Seperti yang Anda lihat di layar di belakang saya, Managing Customer Service atau bahasa lainnya Service Excellence. Beberapa pihak menyebut pelatihan ini sebagai service excellence ya, pelayanan prima. Ya, kalau dalam layar Anda saya menyebutnya managing customer service. Tapi esensinya sama itu ya. Semuanya merujuk pada bagaimana memberikan pelayanan yang prima. Oke. Jadi pelayanan pelanggan yang prima itu mungkin lebih banyak berkaitan dengan bisnis yang bersifat jasa ya. Jadi kalau Anda punya bisnis jasa, misalnya hotel, atau kemudian rumah sakit, atau perbankan, ya lembaga keuangan, itu pelayanan pelanggannya harus prima karena Anda menjual jasa. Ya. Tapi pada sisi lain sebenarnya perusahaan-perusahaan yang menjual produk pun perlu pelayanan pelanggan ya. Utamanya pelayanan pasca penjualan ya, pelayanan purna jual kita menyebutnya. Misalnya mobil Toyota, mobil Honda itu punya pelayanan purna jual yang bagus ya. Itu juga bagian dari pelayanan prima. Atau sepeda motor Honda itu bengkelnya ada di mana-mana, itu juga pelayanan prima. Ya. Atau Anda punya HP Samsung atau HP Xiaomi. Kalau rusak anda mudah menemukan servisnya ya di mall-mall atau di gerai-gerai resmi Samsung itu juga bagian dari pelayanan pelanggan. Nah, pelayanan pelanggan ini sangat krusial ya teman-teman ya. Misalnya ketika seseorang membeli HP, kemudian HP-nya rusak, saya pernah punya pengalaman HP saya Samsung, HP saya rusak, kemudian saya datang ke gerai servis Samsung ya. Itu pelayanannya bagus ya, cepat, meskipun lumayan antri ya, tapi cepat, kemudian daftarnya mudah. Itu membuat saya merasa happy ya dengan pelayanan dari Samsung itu. Demikian juga saya punya mobil Honda, ya mobil saya itu Honda BR-V. Itu bengkel resmi Honda di kota saya, di Bekasi, di dekat rumah saya itu sangat bagus pelayanannya ya. Namanya dealer Honda Nusantara, itu dealernya bagus, bersih, ada kopinya yang gratis, kemudian pelayanannya ramah, kemudian antrinya juga tidak terlalu lama. Ya, itu pelayanan yang bagus. Bahkan suatu ketika saya pernah mobil Honda saya mogok di tengah jalan karena akinya habis. Itu mengerikan. Jam 11 malam saya lagi di suatu tempat, ketika saya mau starter nggak bisa gitu. Mobilnya akhirnya nginep di tempat itu. Besok paginya saya telepon Honda, mereka langsung datang ya, datang ke lokasinya pakai mobil ya. Jadi home service namanya. Pagi-pagi jam 8 saya telepon, langsung jam setengah 9 sudah datang. Dan kemudian akhirnya langsung diganti, tentu saya harus bayar ya, tapi pelayanan mereka bagus. Itu contoh-contoh pengalaman nyata ya teman-teman dari kisah saya sebagai seorang pelanggan. Anda juga mungkin juga sebagai seorang pelanggan sering menemui itu ya. Pada sisi lain saya juga pelanggan sebuah bank, ya namanya Bank Mandiri itu kalau ke customer service-nya bisa antrinya 2 jam ya. Karena terlalu lama. Bahkan di Bank BRI itu saya sering lihat itu antrinya bisa sampai 3 jam. Itu kan annoying ya. Bagaimana seorang pelanggan dipaksa untuk antri sampai 3 jam hanya untuk mendapatkan pelayanan yang mungkin waktunya cuma 10 menit. Nah, itu bagian dari potret pelayanan pelanggan ya. Nah, di dalam sesi kali ini kita akan belajar beberapa hal ya. Di dalam daftar ISTI Anda bisa lihat ya. Jadi bagaimana memahami customer service dan service culture, kemudian bagaimana menguasai keterampilan kunci untuk customer service yang berkualitas, dan kemudian bagaimana langkah-langkah untuk memulihkan service breakdown. Ya. Yang paling panjang nanti yang komponen pertama ini ya, quality service ya. Quality service itu sangat krusial, istilah bagi orang-orang yang bergerak dalam bidang customer service ya, namanya quality service ya. Nah, mari langsung kita
beranjak aja ke slide berikutnya ya. Di dalam slide berikutnya ini saya menyebutkan elemen kunci dari quality service. Ya. Di slide berikutnya Anda bisa melihat bahwa ternyata elemen quality service itu terdiri dari 5 elemen utama, teman-teman. Namanya reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Ini sering juga disebut ServQual, service quality ya, singkatan dari service quality, ServQual. Ini 5 dimensi yang ada di depan Anda ini universal ya teman-teman ya. Jadi para pakar-pakar customer service dari seluruh dunia sepakat bahwa kalau Anda mau mengejar pelayanan pelanggan yang prima ini, Anda harus fokus pada 5 dimensi kunci ini. Jadi dimensi pelayanan pelanggan itu tidak hanya berupa empati, kecepatan pelayanan, tapi juga ada reliability, assurance, tangible, responsiveness, dan empati. Jadi kalau Anda menguasai hanya salah satu di antara 5 ini, Anda akan gagal menjalankan customer service yang bagus. Tapi kalau Anda bisa mengelola 5 elemen ini dengan cetar membahana, maka pelanggan Anda pasti akan happy ya. Pelayanan pelanggan Anda akan top marko top, jos marko jos. Oke. Nah, mari kita lihat satu persatu ya teman-teman ya, di slide berikutnya ya. Jadi yang pertama adalah reliability. Ya. Jadi reliability ini kemampuan untuk memberikan apa yang disajikan dengan andal dan tepat serta akurat. Ya, misalnya strategi tindakannya adalah pastikan bahwa Anda telah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan benar. Kemudian janjikan hanya apa yang dapat Anda berikan, kemudian tidak lanjuti untuk memastikan bahwa produk dan servis telah diberikan sesuai dengan janji. Ya. Jadi reliable ini penting nih teman-teman ya. Reliable ini kunci pertama dari service quality, dari ServQual. Jadi kalau Anda jualan sesuatu itu ya reliable. Misalnya saya sering naik pesawat terbang gitu ya. Kalau saya misalnya naik Citylink, ya Citylink berjanji jam ini akan berangkat, ya berangkat, itu bagus. Tapi kadang-kadang kalau saya naik Batik Air misalnya, itu kadang terlambat. Ya. Atau naik Lion Air itu sering banyak komplain pelanggan. Sebaliknya kalau naik kereta api ya, saya juga sering naik kereta api jarak jauh dari Jakarta ke Pekalongan, saya tinggalnya di Pekalongan. Saya tuh sering naik kereta api namanya Argo Muria. Itu amazing, tidak pernah sekalipun Argo Muria itu telat. 1 menit pun telat pun tidak pernah. Jadi di tiketnya itu tercantum kan berangkat jam 7 pagi. Itu selalu jam 7 pagi betul-betul berangkat. Bukan 7,5 berangkatnya, bukan 7,10. Jadi kereta api itu menurut saya, kereta api jarak jauh ya, Argo Muria, Argo Anggrek, Taksaka, itu reliability-nya sangat andal itu. Demikian juga kalau saya pulang ya dari Pekalongan jam 5 sore, ya jam 5 sore beneran itu. Pasti datang jam 5 sore, itu amazing itu. Jadi sampai ada sebuah anekdot kayak di Jepang ya. Di Jepang itu kan sebegitu tepatnya waktu kedatangan kereta api, sehingga mereka bilang kalau jam Anda rusak atau jam Anda nggak tepat, cara membuat jam Anda tepat itu mudah. Anda lihat aja kereta kedatangan itu. Kalau ada Shinkansen datang itu pasti jam 12, itu sudah pasti jam 12. Jadi kalau jam Anda masih jam 12 kurang 10, tolong dimajukan. Sama, di Indonesia juga sama. Kalau misalnya jam Anda nggak yakin jam Anda kecepatan atau kelambatan gitu ya. Cara paling mudah untuk mencocokkan jam Anda adalah dengan jadwal kedatangan Argo Muria atau Argo Anggrek. Ya, karena ketika mereka bilang jam 5 itu pasti jam 5 tepat. Jadi kalau jam Anda belum jam 5 ya tolong ditepatkan. Itu kan reliable ya teman-teman ya. Sama kemudian kalau Anda pesen GoFood, ya pesen GoFood itu saya sering juga, itu tinggi nggak reliabilitasnya? Sejauh ini so far oke ya, kadang-kadang memang ada driver yang lemot gitu ya, yang lambat, drivernya lemot, tapi saya jarang menemukan itu, mungkin paling 1 kali dari 100 kali kejadian, hanya 1 kali drivernya telat gitu ya. 99-nya tepat waktu, maksud saya on time lah ya. Itu kan reliable berarti, driver-driver Gojek itu reliable. Kemudian di Tokopedia, saya sering belanja di Tokopedia, itu ada beberapa toko yang tidak reliable. Saya sudah pesan, mereka membatalkan ya, karena stoknya nggak ada, atau mereka tidak buka HP, jadi nggak tahu ada order.
Itu kurang reliable. Nah, sekarang saya sampaikan nih ya di slide berikutnya nih ya, di assignment nomor 1, apa faktor layanan yang membuat Anda merasa reliable dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, jadi coba Anda renungkan di kantor Anda, di perusahaan Anda sudah reliable belum? Ya, pelayanannya sudah reliable atau belum? Ya. Oke. Sudah reliable atau belum? Nah, kemudian di slide berikutnya nih saya lihat nih beberapa brand terkemuka ya, ada Lion Air, ada Garuda, ada Telkomsel, ada Bank BNI, ada mobil Toyota. Nah, ini Anda coba tebak mana perusahaan-perusahaan ini yang reliable gitu ya. Mungkin kalau Garuda cukup reliable ya. Kalau Lion Air tadi saya bilang ya kadang-kadang telat gitu ya. Telkomsel reliable nggak ya? Anda mungkin pakai paket data Telkomsel ya. Beberapa orang komplain ya Telkomsel terlalu mahal gitu ya. Tapi datanya kadang-kadang lemot. Kemudian kalau mobil Toyota itu reliable ya, banyak orang menyukai produk Toyota karena produknya reliable ya, mesinnya tangguh. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya, aspek pertama reliability ya. Jadi coba Anda renungkan berbagai merek yang ada di sekitar Anda dan Anda merasa itu reliable nggak? Misalnya HP saya Samsung ya, saya merasa Samsung reliable ya, sejauh ini jarang rusak ya. Kemudian saya pernah punya laptop namanya Dell. Itu sudah 12 tahun tidak pernah rusak. Ya. Laptop Dell itu tangguh. Itu reliable. Jadi reliable customer service itu tidak hanya berkaitan dengan customer service ya, dengan staff CS ya, bukan. Anda juga harus punya produk atau jasa yang reliable, yang bisa diandalkan. Bukan hanya sekedar pelayanannya ramah atau menarik gitu ya, good looking tidak, tapi service Andanya reliable. Nah, kemudian yang kedua adalah elemen assurance ya. Jadi di slide berikutnya Anda bisa lihat nih elemen assurance. Apa itu assurance? Kemampuan untuk memberikan sesuatu yang dapat dipercaya, terjamin keandalannya, kemampuan dan keahlian perusahaan meyakinkan customer. Strategi tindakan supaya dianggap assurance-nya kuat, tunjukkan simbol kompetensi, misalnya sertifikasi ISO, award, sertifikat halal, dan lain-lain misalnya. Tunjukkan keahlian pegawai atau portofolio pekerjaan. Ya, assurance ini kecakapan perusahaan Anda untuk meyakinkan calon pelanggan ya. Anda itu bisa dipercaya nggak? Bisa meyakinkan nggak? Ya. Misalnya kalau Anda menyimpan bank, itu kan bank-bank suka memberikan tanda bahwa kami anggota LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi uang Anda aman, sampai 2 miliar, sampai jumlah 2 miliar, uang Anda di bank itu akan dijamin oleh LPS. Jadi tidak akan mungkin hilang. Kalaupun hilang akan diganti oleh LPS. Itu kan jaminan, assurance. Ya. Atau banyak online shop di Instagram, di Tokopedia itu ngasih guaranteed original, 100% guaranteed original. Saya sering beli buku di Tokopedia, tapi di Tokopedia itu banyak penjual buku bajakan ya. Bukunya fotokopi itu saya nggak suka. Sehingga saya selalu mencari toko buku yang original. Nah, itu banyak toko buku yang mencantumkan logo original gitu ya. Jadi bukan bajakan. Itu meyakinkan saya bahwa ini toko bukunya legal, original, maksudnya asli bukunya. Bukan buku bajakan gitu ya. Nah, logo guarantee original itu merupakan salah satu cara perusahaan untuk meyakinkan calon pelanggan ya. Misalnya di slide berikutnya nih ya, di slide nomor 10 atau di slide berikutnya lah ya. Itu Anda bisa melihat logo-logonya, logo ISO atau base brand atau logo sertifikat halal dari MUI. Ini penting ya. Sertifikat halal misalnya banyak rumah makan atau toko-toko roti yang ngasih sertifikasi halal. Sekarang dari Kementerian Agama ya, sertifikatnya ya. Jadi penduduk Indonesia mayoritas muslim, jadi sertifikasi halal itu meyakinkan calon pelanggan bahwa produknya halal. Atau sertifikasi ISO. Atau tadi garansi uang kembali. Banyak penjual di OSHOP yang juga ngasih jaminan uang kembali kalau Anda tidak puas dengan produk kami. Atau jaminan barang dikirim, atau jaminan barang original. Itu assurance teman-teman.
Nah, sejauh mana perusahaan Anda bisa meyakinkan calon pelanggan Anda untuk assurance? Assurance itu bisa dibangun melalui kredibilitas ya. Misalnya ini sekarang ya saya. Banyak orang sudah mengenal nama saya punya blog, saya punya media sosial, saya sering sharing, saya penulis buku. Jadi orang ketika mau beli kursus saya ya merasa yakin bahwa ini pengelolanya kredibel ya, bukan pengelola abal-abal gitu ya. Ketika mereka mau membeli produk dari saya, mereka yakin ya transfer uang. Mereka yakin bahwa tidak akan ditipu gitu ya. Kan kadang-kadang terjadi penipuan ya di transaksi online, banyak penipuan. Nah, ini cara saya untuk membangun assurance itu ya saya aktif di media sosial, aktif nulis di blog. Jadi semua orang kenal dengan saya, familiar dengan nama saya, dan kata penelitian kalau nama Anda sudah familiar itu Anda cenderung lebih dipercaya. Ya, trusted levelnya akan lebih tinggi ketika orang sudah mengenal Anda. Jadi itu namanya assurance. Ya, misalnya Anda beli HP mereknya Samsung itu ya yakin. Coba misalnya Anda beli HP mereknya Pinocchio gitu ya. Ada sebuah HP mereknya Pinocchio atau whatever lah yang tidak pernah Anda dengar. Anda mungkin tidak begitu yakin. Ya. Nah, yang berikutnya ya, di slide berikutnya ini adalah elemen tangible. Ya. Elemen tangible ini aspek yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, serta penampilan personal dari penyedia layanan. Strategi tindakan supaya dianggap tangible-nya bagus, jagalah ruang kerja agar tetap rapi, susunlah barang-barang dengan teratur, berperilaku dan berpakaian secara profesional. Itu namanya tangible. Langsung saja di slide berikutnya ya, Anda bisa lihat contoh tangibility ini ya. Misalnya saya ngasih contoh iklan Bank Danamon sama Bank Syariah Mandiri ya. Sekarang sudah jadi Bank Syariah Indonesia ya. Itu kan seragamnya bagus ya, ruangannya rapi. Jadi kalau Anda ke Bank Mandiri atau ke Bank BCA atau ke Bank Danamon, itu semuanya rapi, bersih. Itu memberikan cerminan tertentu. Jadi Anda masuk ruangannya aja sudah merasa ini keren ini, ya, tidak kumuh. Tidak seperti masuk ke kantor kecamatan gitu ya, atau kantor kelurahan ya. Kalau Anda masuk kantor kelurahan itu sudah kumuh, kemudian toiletnya juga bau gitu ya. Itu kan sudah tangibility-nya itu drop. Tadi saya cerita saya punya dealer Honda di dekat rumah saya yang sangat bagus, ruangannya nyaman. Jadi ketika saya masuk itu saya merasa happy gitu ya. Atau Anda masuk ke mall ya, Anda masuk ke mall Grand Indonesia misalnya, atau mall Pondok Indah Mall misalnya. Itu kan ketika masuk suasananya sudah mewah gitu ya. Itu harus dibangun teman-teman. Ya, saya ngasih beberapa contoh tangibility ini. Di slide berikutnya misalnya saya ngasih contoh iklan Singapore Airlines. Ini luar biasa ini. Jadi Singapore Airlines itu merasa bahwa seragam pramugarinya itu contoh penting bagi brand perusahaannya. Jadi mereka selalu mendesain seragam pramugarinya itu nggak main-main. Habisnya sampai ratusan miliar. Mereka menyewa desainer langsung dari Prancis. Dan desain pramugari Singapore Airlines ini legendaris ya. Anda bisa lihat ya. Jadi desain corak batik yang dipakai oleh pramugari Singapore Airlines itu berkelas. Ya. Itu contoh tangibility yang ditonjolkan oleh Singapore Airlines. Kemudian di slide berikutnya saya ngasih contoh yang tidak kalah menariknya, yakni pramugari Garuda. Ya. Anda bisa lihat juga itu para pramugari Garuda dengan pakaian kebaya yang sangat menarik, itu good looking. Ini juga contoh dari Garuda ini mencerminkan bahwa mereka menonjolkan aspek tangibility-nya itu luar biasa ya. Bahkan logo pesawat Garuda Airlines ya, Anda bisa lihat logo Garuda Airlines itu menurut saya salah satu yang menarik ya, bahkan dibanding maskapai yang lainnya. Maskapai dunia lainnya, logo Garuda itu termasuk yang bagus menurut saya. Mereka dulu menyewa lembaga konsultan logo kelas dunia ya, namanya Landor Associate. Bayarnya miliaran. Ya, jadi logo Garuda itu mencerminkan aspek tangibility juga. Sama ketika Anda misalnya buka aplikasi mobile banking ya. Sekarang saya pakai mobile banking Livin Mandiri ya, itu bagus banget ya. Tampilan user interface-nya itu tangible itu, sangat menarik. Jadi mendorong orang untuk suka memakainya. Atau Anda buka aplikasi Gojek, aplikasi Tokopedia, aplikasi Shopee.
itu kan user interface-nya namanya ya. User interface-nya itu kan merepresentasikan aspek tangibility dari brand perusahaan itu. Ya. Saya kasih contoh lainnya ini di slide berikutnya, Cafe Starbucks ya. Cafe Starbucks ini juga luar biasa, sukses, ada di mana-mana. Itu kalau Anda perhatikan desain interiornya itu sama itu. Mirip lah ya, ada benang merah antara Starbucks di Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, hingga London, New York itu desain interior Starbucks-nya punya benang merah yang sama. Di Indonesia lah ya paling tidak ya. Kalau saya ke Starbucks di Denpasar, saya ke Starbucks di Medan, saya ke Starbucks di Jakarta, itu sama benang merahnya. Desain interiornya, logonya itu sama, tata letak, kursinya, warna kursinya harus coklat, nggak boleh merah, nggak boleh putih. Kalau Anda perhatikan semua kursi dan meja di Starbucks itu warnanya coklat, nggak boleh warnanya di luar itu panduan dari kantor pusatnya sana di New York, di Seattle ya. Jadi warna kursinya harus coklat, ya. Mencerminkan warna kopi. Dan yang terakhir ini di slide berikutnya ini adalah contoh ini ya, rumah makan McD ya. McD ini juga sama, konsepnya semua gerai McD yang sekarang baru ini baru-baru ya. Sekarang di Bekasi juga banyak gerai yang terpisah dari mall. Jadi McD mulai ekspansi tidak hanya ada di mall, tapi juga buka gerai-gerai di sekitar perumahan. Dan itu kalau saya lihat semua gerai McD yang baru itu keren-keren ya. Bagus, bersih, parkirnya luas. Jadi orang mau masuk itu enjoy gitu. Itu sengaja itu diciptakan oleh McD-nya, sengaja itu. Jadi arsitek McD kan punya arsitek banyak ya. Jadi desainer McD-nya paham bagaimana mendesain ruangan, bagaimana mendesain gedung gerai McD yang menarik, yang membuat orang merasa nyaman ketika masuk ke gerai McD itu. Nah itu bagian dari intangible itu teman-teman, bagian dari customer service. Jadi customer service itu tidak hanya pegawai McD-nya ya, tidak hanya pegawai Starbucks-nya, tapi bahkan ketika Anda mau masuk McD saja sudah rasanya lain dibanding masuk Warmindo misalnya, gitu kan? Dibandingkan masuk warung Indomie di jalanan gitu, atau masuk rumah makan sederhana Padang gitu, lain, ya, auranya lain. Anda masuk ke Starbucks itu auranya lain dibanding Anda masuk ke kafe, katakanlah Kopi Kenangan, ya, beda auranya. Itu bagian dari customer service teman-teman. Jadi tidak hanya bartendernya, tidak hanya SPG-nya, tidak hanya petugas kasirnya. Tapi sejak dari luar pun sudah didesain untuk menarik perhatian pelanggan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu elemen tangibility. Ya. Elemen reliability, assurance, dan tangibility. Ada 3 yang sudah kita bahas. Nanti kita akan bahas 2 lainnya setelah video yang satu ini ya. Di dalam sesi berikutnya kita akan bahas 2 dimensi lain dari service quality. Oke, terima kasih. Salam sukses, penuh keberkahan.